Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Putra Yahya. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro tahun angkatan 2024, dan 3 digit NIM terakhir saya 058, dan saya berasal dari kelas praktikum B. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kontrol PID motor DC dengan simulink. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, PWM. PWM digunakan untuk mengontrol daya yang diberikan ke motor DC dengan mengatur lebar pulsa sinyal. Semakin besar duty cycle, maka akan semakin besar kecepatan dari motor itu sendiri. Kemudian ada encoder 2 pin. Encoder berfungsi sebagai sensor kecepatan atau posisi motor. 2 pin encoder menghasilkan sinyal pulsa yang menggeser fase dan memungkinkan sistem untuk menentukan arah rotasi. Oke, selanjutnya ada MATLAB function NAND to zero. Blok fungsi ini digunakan untuk menangani kondisi NAND atau not a number pada perhitungan. Fungsinya adalah mengganti nilai NAND dengan 0 agar sistem tidak error saat simulasi berjalan. Oke, kemudian ada saturation and integral anti-wind up. Bagian ini membatasi output integral agar tidak terus meningkat saat sistem sudah mencapai batas saturasi akuator. Tujuannya adalah mencegah overshoot berlebihan dan menjaga kestabilan dari sebuah sistem itu sendiri. Kemudian ada PID controller. Blok PID digunakan untuk menyesuaikan respon sistem terhadap error antara set point atau di sini SP dan feedback, yaitu encoder atau speed. Parameter P mengatur kecepatan respon, I menghilangkan error steady state, dan D meredam osilasi. Kesimpulannya, pada percobaan pertama, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan PID, sistem mampu menjaga kecepatan agar sesuai dengan set point. Peningkatan nilai P mempercepat respon, I sehingga mengurangi error akhir, dan D membantu menstabilkan respon. Hasil terbaik diperoleh dari kombinasi parameter yang seimbang, yang menghasilkan respon cepat dan stabil. Sementara itu, pada percobaan kedua, yaitu kontrol posisi motor DC, sistem berhasil mencapai posisi target dengan akurasi tinggi. Meskipun responnya lebih lambat dibandingkan kontrol kecepatan. Nilai P yang besar menyebabkan osilasi, namun dapat diredam dengan D dan dibatasi oleh fitur anti-wind up. Secara keseluruhan, kontrol kecepatan lebih unggul dalam kecepatan respon, sedangkan kontrol posisi lebih baik dalam presisi dan kestabilan, sehingga keduanya saling melengkapi tergantung dari kebutuhan sistem itu sendiri. Oke, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, ini lanjutannya, ini untuk yang INC atau encoder. Kita hubungkan seperti ini.
KI sudah terhubung dan KD sudah terhubung. Belum nih.
Nah, bisa kita lihat di sini bahwa KMI-nya udah pasang, sudah terkonek, KI-nya juga sudah terkonek, dan KD-nya juga sudah terkonek. Udah kena bos. Anjing.